Om Swastiastu, salam harmoni. Hai semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Niputu Ratna Swinita dengan NIM 1911031049 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas 4A. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas mengenai konsep matematika simetri, refleksi, dan pengubinan. Pada materi simetri, kita akan membahas mengenai pengertian simetri, jenis-jenis simetri, dan contoh simetri. Kemudian pada materi refleksi, kita akan membahas mengenai pengertian refleksi, sifat-sifat refleksi, dan contoh refleksi bangun datar. Kemudian yang terakhir kita akan membahas mengenai pengubinan yang meliputi pengertian pengubinan dengan berbagai segi banyak. Nah, langsung saja kita masuk ke materi simetri. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian simetri. Apakah ada yang tahu apa itu pengertian simetri? Suatu bangun datar dikatakan simetri apabila bangunan tersebut mampu saling menutupi ketika dilipat maupun diputar, sehingga simetri memiliki dua jenis, yaitu simetri lipat dan simetri putar. Nah, simetri lipat bangun datar yaitu banyaknya lipatan di dalam bangun datar yang dapat membagi suatu bangun datar tersebut sehingga bagian setengah yang ada di bagian bangun datar matematika itu dapat menutupi setengah bagian yang lain. Di dalam simetri lipat bangun datar matematika terdapat istilah sumbu simetri, dan sumbu simetri ini adalah garis yang dapat membagi sebuah bangun datar menjadi dua dan saling kongruen. Kemudian yang kedua yaitu simetri putar bangun datar. Pada simetri putar bangun datar ini adalah bangun datar yang mempunyai sebuah titik pusat, dan apabila bangun datar matematika tersebut bisa diputar kurang dari satu putaran penuh untuk memperoleh bayangan yang tepat seperti bangunan semula. Nah, berikut contoh simetri lipat. Ya, gambar pertama yaitu bangun datar persegi, yang kedua adalah persegi panjang, yang ketiga adalah persegi sama kaki, kemudian ada trapesium, ada segitiga sama sisi, dan ada belah ketupat. Pada gambar di atas, garis atau sumbu simetri digambarkan dengan garis putus-putus berwarna merah. Apabila kita melipat atau memotong sebuah bangun datar dengan mengikuti garis-garis simetri tersebut, maka bangun datar itu akan terbagi menjadi dua bagian yang sama besarnya. Nah, contohnya seperti ini. Pada kertas ini memiliki bentuk persegi panjang, dan apabila kita melipat ke dalamnya seperti ini, dia akan menutup bagian yang lainnya seperti ini. Dan jika kita membuka lipatannya, maka akan terlihat ada garis yang disebut dengan sumbu simetri seperti ini. Nah, kita lanjutkan ke contoh simetri putar. Nah, dapat dilihat pada gambar segitiga sama sisi ini terdapat titik A, B, dan C. Nah, setelah diputar 1/3 putaran berlawanan dengan arah jarum jam seperti ini, maka titiknya itu akan berubah, dan seperti yang B berada di atas, di titik atas, kemudian C berada di pojok kiri, dan yang B berada di pojok kanan. Begitupun pada contoh di bawahnya, jika diputar 2/3 putaran berlawanan dengan arah jarum jam akan mengubah titiknya.
Untuk lebih mudahnya, kita dapat menyimak pada tabel simetri bangun datar matematika ini. Nah, terdapat nama bangun datar seperti persegi, persegi panjang, belah ketupat, dan lainnya. Kemudian ada simetri lipat yang dihasilkan oleh bangun datar tersebut, ada simetri putarnya, dan ada sumbu simetrinya. Dapat dilihat pada trapesium siku, trapesium sembarangan itu tidak memiliki simetri lipat, simetri putar, dan sumbu simetri. Kemudian pada lingkaran itu dikatakan tak terhingga karena dapat memiliki banyak simetri lipat, simetri putar, dan sumbu simetri. Nah, kita akan lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu mengenai pengertian refleksi. Di sini, aku mau nanya nih, siapa di sini yang pernah bercermin? Pasti jika kalian bercermin akan melihat bayangan wajah kalian sendiri, bukan? Nah, itulah yang disebut dengan refleksi. Jika diartikan, pencerminan atau biasa disebut dengan refleksi pada bangun datar merupakan sebuah transformasi atau perpindahan suatu titik pada bangun datar dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada sebuah cermin datar. Sifat-sifat refleksi atau pencerminan pada bangun datar. Bisa dilihat pada gambar di samping terdapat gambar pemain sepak bola yang sedang bercermin. Dari gambar yang ada di samping, kita dapat menyimpulkan sifat pencerminan yaitu sebagai berikut. Objek dan bayangan akan selalu sama. Jarak setiap titik yang ada pada objek terhadap cermin sama persis dengan jarak setiap titik yang ada pada bayangan terhadap cermin, sehingga disimbolkan dengan S sama dengan S primus. Tinggi bayangan akan sama dengan tinggi bayangannya, disimbolkan dengan H sama dengan H primus. Garis yang menghubungkan tiap titik pada objek dengan titik yang ada pada bayangan akan selalu tegak lurus terhadap cermin. Selanjutnya, yaitu pencerminan bangun datar. Perhatikan contoh pencerminan bangun datar berikut ini. Nah, dari gambar tersebut kita dapat melihat sifat pencerminan sebagai berikut. Luas segitiga PQR sama dengan luas segitiga P primus, Q primus, R primus. Karena segitiga PQR kongruen dengan segitiga PQR primus. RA sama dengan R primus A. PB sama dengan B primus B, dan QC sama dengan Q primus C. Artinya, jarak titik pada setiap sudut segitiga PQR terhadap cermin sama persis dengan jarak titik pada setiap sudut segitiga PQR primus terhadap cermin. Nah, tinggi segitiga PQR sama dengan tinggi bayangannya segitiga PQR primus. Luas garis P dan P primus, QQ primus, dan RR primus tegak lurus terhadap garis cermin AC. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian pengubinan. Nah, daerah segi banyak adalah gabungan antara segi banyak dan daerah di dalamnya. Penyusunan daerah-daerah segi banyak yang sisi-sisinya berhimpit sehingga menutup bidang secara sempurna dalam arti tidak ada bagian yang tidak tertutup dinamakan pengubinan. Gambar-gambar berikut menunjukkan pengubinan dengan segitiga-segitiga siku-siku dan pengubinan dengan segitiga sama kaki. Berikut merupakan gambar pengubinan. Dapat diperhatikan ya kedua gambar di atas. Pada gambar pertama menunjukkan pengubinan dengan segitiga siku-siku. Pola pada pengubinan ini adalah ada 6 segitiga siku-siku bertemu pada satu titik. Keadaan seperti ini dikatakan bahwa konfigurasi segitiga siku-siku bertemu di satu titik adalah 3, 3, 3, 3, 3. Barisan 6, 3-an ini menyatakan bahwa ada 6 segitiga siku-siku bertemu pada setiap titik sudutnya. Hal serupa juga terjadi pada gambar kedua.
Pada gambar kedua, konfigurasi segitiga sama kaki bertemu di satu titik adalah 3, 3, 3, 3 juga. Jadi tiganya itu ada 6 ya. Nah, berikutnya adalah pengubinan dengan berbagai segi banyak. Yang pertama, segitiga beraturan atau segitiga sama sisi. Karena jumlah ukuran sudut dalam segitiga beraturan adalah 180, besar ukuran setiap sudutnya adalah 60. Kemudian yang kedua, segi empat beraturan atau persegi. Karena segi empat beraturan dapat dibangun dari dua segitiga, maka jumlah ukuran sudut dalam segi empat itu adalah 2 kali 180 sama dengan 360. Dapat dilihat pada gambar persegi di bawah ini ya. Dengan demikian, besar ukuran setiap sudutnya adalah 60. Selanjutnya, segitiga beraturan. Perhatikan gambar berikut ya. Nah, gambar di atas adalah segi 5 beraturan yang dibagi menjadi 5 buah segitiga kongruen. Setiap segitiga itu mempunyai jumlah ukuran sudut 1800. Akibatnya, 5 buah segitiga mempunyai jumlah ukuran sudut 5 kali 180 sama dengan 900. Ukuran sudut ini menunjukkan gabungan antara jumlah ukuran segi 5 beraturan dan besar sudut pusatnya. Yang dimaksud adalah sudut yang ada di tengah-tengah segi 5. Karena ukuran sudut pusat itu adalah 360, jumlah ukuran segi 5 beraturan itu adalah 900 dikurang 360 sama dengan 540. Dengan demikian, besar setiap sudut dalam segi 5 beraturan adalah 540 dibagi 5 menjadi 108. Nah, selanjutnya segi 6 beraturan. Perhatikan gambar berikut ya. Jadi, gambar di atas adalah segi 6 beraturan yang dibagi menjadi 6 buah segitiga kongruen. Setiap segitiga itu mempunyai jumlah ukuran sudut 180. Akibatnya, 6 buah segitiga mempunyai jumlah ukuran sudut 6 dikali 180 sama dengan 1080. Ukuran sudut ini menunjukkan gabungan antara jumlah ukuran segi 5 beraturan dan besar sudut pusatnya, yang disebut adalah sudut yang ada di tengah-tengah segi 5. Karena ukuran sudut pusat ini adalah 360, jumlah ukuran segi 6 beraturan itu adalah 1080 dikurang 360 sama dengan 720. Dengan demikian, besar setiap sudut dalam segi 5 beraturan adalah 720 dibagi 60 sama dengan 120. Nah, dari hasil nomor 1 sampai dengan nomor 4 di atas, kita dapat memperoleh pola untuk mencari besar setiap sudut segi banyak beraturan. Pola itu sebagai berikut. Dapat dilihat tabelnya, ada nama bangunan, jumlah ukuran sudut, dan besar ukuran setiap sudut. Nah, hal ini akan mempermudah kalian untuk mengetahui jumlah ukuran sudut dan besar ukuran setiap sudut pada bangun datar. Nah, itu tadi konsep materi simetri, refleksi, dan pengubinan yang saya dapat sampaikan. Semoga adik-adik dapat memahami materi ini ya. Nah, di sini mohon maaf apabila saya terdapat kesalahan pengucapan maupun perbuatan dalam video ini. Saya mohon maaf dan saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Terima kasih, sampai jumpa.